Tidak seumur jagung, semuanya bangkrut. Pendapatan asli desa nihil. Kalau begini aja ke depan, calon pemimpin desa harus visioner. Kenyataannya hari ini kita sudah menemukan kegagalan. Karena masyarakat semua salah memilih. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM di Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Mengusung tajuk Tata Kelola Keuangan dan Potensi Daerah menuju Desa Mandiri dan Sejahtera, program ini bertujuan mendorong Desa Senganan menjadi desa yang benar-benar mandiri yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. PKM ini merupakan implementasi dari salah satu poin Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Program telah dimulai sejak Desember 2024 dan akan berlangsung hingga Desember 2025 dengan tim beranggotakan 3 dosen yang diketuai oleh I Gusti Ngurah Sanjaya. Sanjaya mengatakan, pelaksanaan PKM ini dilakukan secara sistematis dengan pola monitoring dan evaluasi per triwulan, yakni Januari-April, triwulan pertama, Mei-Agustus, triwulan kedua, dan September-Desember, triwulan ketiga. Kini program telah memasuki bulan Juni dan hasil evaluasi triwulan pertama telah diperoleh. Sanjaya yang merupakan putra asli Desa Senganan mengungkapkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program ini. Salah satu temuan utama adalah lemahnya tata kelola keuangan desa. Ia juga menyoroti masalah kelembagaan di tingkat desa. Struktur organisasi seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM dan Karang Taruna ada tetapi secara fungsional tidak berjalan. Dalam evaluasi pertama, tim PKM mendorong agar kedua lembaga ini segera diaktifkan kembali sebagai mitra kerja pemerintah desa. Nah, permasalahannya adalah di tata kelola. Sepertinya desa tidak mampu mengelola sumber-sumber pendapatan, baik itu APBN, APBD, provinsi, kabupaten dengan baik. Buktinya apa? Dalam pengelolaan tersebut tidak memunculkan adanya sumber-sumber inovasi yang bisa mengangkat harkat martabat desa. Baik di bidang ekonomi dan yang lain. Nah, maka dari itu saya fokus untuk melaksanakan PKM di sana. Nah, fakta yang kedua setelah saya berjalan, begitu masuk di monitoring, ternyata ada kepinjangan di struktur organisasi tingkat desa yang harusnya bisa berbicara mengenai pemberdayaan desa adalah LPM. Lembaganya ada, orangnya tidak ada bekerja. Demikian juga saya lihat Karang Taruna. Strukturnya ada, orang tidak ada. Permasalahan berikutnya yang ditemukan adalah belum adanya master plan atau rencana induk pengembangan desa. Hal ini menyebabkan pembangunan berjalan tanpa arah dan seringkali tumpang tindih, termasuk pada zona yang seharusnya menjadi jalur hijau. Sebagai daerah yang dilalui di jalur DTW Jatiluwih, sampai hari ini tidak punya master plan pengembangan desa. Begitu pesat pembangunan ya akhirnya apa, cumplang-campling. Di mana yang boleh membangun, di mana boleh membangun, ini tidak jelas. Jalur hijau juga kelihatannya mulai dirombak, dibangunin. Nah, regulasi yang tidak jelas. Desa tidak memperhatikan itu secara maksimal. Bagaimana turunan peraturan daerah yang harus ditindaklanjuti oleh desa sehingga komitmennya sama, terintegrasi dari atas sampai ke bawah. Maka kami sangat menyarankan harus ada master plan pengembangan desa. Salah satu fokus PKM juga menyentuh aspek ekonomi melalui penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes. Sayangnya, BUMDes di Desa Senganan yang sebelumnya menerima dukungan dana dari program Gerbang Sadu Provinsi Bali dan dana desa dari pusat kini tak lagi aktif. Selain BUMDes, program pengabdian juga mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Senganan.
Inisiatif ini telah disetujui dalam Musyawarah Desa atau Musdes yang digelar pada 19 Juni 2025, di mana tim PKM juga turut hadir. Menurut Sanjaya, pembentukan koperasi ini adalah langkah penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Namun ia juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang visioner di tingkat desa. Sanjaya melihat kegagalan akibat memilih pemimpin yang tidak punya visi. Ke depan, ia berharap masyarakat harus lebih cerdas memilih. Gerbang Sadu lebih awal tidak jalan, akibat juga karena COVID. Tapi walaupun COVID, data-data tentang responden yang berkaitan dengan Gerbang Sadu dalam bentuk pemberian dana pinjaman kan ada. Harusnya ketua tetap melakukan monitoring, evaluasi perjalanan berkaitan dengan aktivitas yang telah dia lakukan dari sebelumnya. Karena dia status masih aktif sebagai pengurus. Nah, sehingga dua lembaga tersebut yang notabene dipayung oleh BUMDes sudah tidak jalan. Dengan tidak jalan dampaknya apa? Sampai hari ini, sekian periode sudah dana digelontorkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pendapatan asli desa nihil. Itu artinya apa? Tidak ada kinerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui PKM ini, FEB Unwar tidak hanya hadir sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendampingi desa menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kabar Bali Hits mengabarkan.